Haleluya. Shalom saudara-saudara semua, pujilah nama Tuhan. Ya. Oke. Baik. Haleluya. Pujilah Tuhan saudara, kita berkumpul untuk berdoa. Ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, memang Tuhan memanggil anak-anak Tuhan, tentara Tuhan yang ada di akhir zaman untuk ambil bagian ya di dalam berdoa. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ya, setan sangat ingin supaya kita tidak berdoa. Sebab kenapa? Karena setan tahu doa-doa kita menghentikan pekerjaannya, menghentikan pergerakannya, menghancurkan pekerjaannya. Bahkan Alkitab berkata, senjata kita dalam peperangan, dalam doa adalah bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, yang kesanggupannya bukan hanya untuk menggoyahkan benteng, bukan hanya untuk menggempur benteng, bukan hanya untuk mendobrak benteng, tetapi Alkitab berkata meruntuhkan, merobohkan benteng-benteng musuh. Jadi betapa dahsyatnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kuasa doa daripada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di segala zaman, sejak zaman di Alkitab, sejak zaman perjanjian lama ya, terlebih lagi sejak di zaman perjanjian baru, di mana kuasa Tuhan ini ada di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, pujilah nama Tuhan ya. Saya sangat bersemangat setiap kali saya membawakan firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari tentara Gideon ya, dimana kita tahu sangat terkenal tentara Gideon itu yang jumlahnya yaitu sangat sedikit, yaitu 300 ya. Dan lawannya itu sangat banyak sekali ya, sangat sedikit melawan sangat banyak ya. Dan lawannya itu ada 135.000. Jadi 300 berbanding 135.000. Nah, baiklah. Saya ajak kita buka dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim. Haleluya. Hakim-Hakim. Nah, di sini kisah tentara Gideon ini, Bapak Ibu, Hakim-Hakim mulai dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Ya. Nah, kita tidak akan baca, saya akan loncat-loncat, nanti saudara bisa baca kisahnya ya. Jadi ini dimulai dari orang Midian yang datang berbanyak-banyak ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat pertama, saya bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Ya, orang-orangnya dan unta-unta tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, disinilah saudaraku latar belakangnya. Nah, kalau kita lihat sekarang di akhir zaman ini mirip-mirip ya. Datangnya berbanyak-banyak kan, sejak dari 2 tahun yang lalu. Awal tahun 2021 ya, dia mulai datang, dia berbanyak-banyak ya, berbondong-bondong dari segala lini. Sehingga saudaraku, kita pun mulai, Tuhan menolong kita. Dan sampai pada hari ini kita adalah bilangan daripada orang-orang yang tidak menerima tanda binatang. Membutuhkan waktu sekitar
2021, 2022. Ya, ini baru masuk 2023. Sekitar 2 tahun untuk menghasilkan orang-orang yang berjuang di jalan tidak menerima tanda binatang. Berjuang di jalan perjuangan anak Tuhan di akhir zaman. Wow, luar biasa kan? Wow, luar biasa itu, ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kemarin saya bawakan firman Tuhan di hari Minggu. Saya berkata bahwa banyak orang mungkin berkata bahwa faktanya gereja sudah mulai pulih, tetapi sesuai kebenaran, jadi sesuai fakta, mereka berkata demikian, tetapi sesuai kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya gereja, saya katakan sedang tenggelam sekarang ini, seperti kapal besar yang tenggelam, ya. Nah, kalau kita lihat dalam film Titanic itu, waktu kapal itu tenggelam itu tidak langsung masuk, dia tenggelam pelan-pelan, kretak, bergetar kapalnya, tenggelam. Kenapa gereja tenggelam? Karena Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga bahwa sebelum hari Tuhan itu tiba akan ada dahulu, dikatakan dalam bahasa Indonesia murtad. Memang bahasa Inggrisnya juga dikatakan ya apostasi, dikatakan ya. Dan entah gimana itu bisa, memang pengertiannya dikatakan murtad ya. Tapi sebenarnya adalah itu adalah sebuah kejatuhan yang dalam, dan itu adalah saudara sebuah peristiwa yang terjadi oleh karena ya sudah ada juru selamat yang lain. Itu yang bisa menjelaskan apostasia. Nah, apostasia itu sendiri, saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah ada sebuah kata lagi, apostasion itu adalah sebuah surat cerai. Tapi peristiwanya itu bagaimana dikatakan bercerai? Makanya mereka berkata faktanya gereja ada, tapi saya berkata gereja sudah tenggelam karena apostasia. Kenapa? Karena ada juru selamat yang lain. Ada tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, nggak boleh ada juru selamat. Yesaya 43 itu ayat yang ke-11 itu saya bacakan. Yesaya 43 ayat ke-11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Inilah yang bukti yang tidak bisa dibantah bahwa sudah ada juru selamat lain yang sudah masuk ke dalam gereja yang menyebabkan gereja tersebut mengkhianati daripada pasangan sejatinya, yaitu mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana kita gereja menjadi seorang tunangan yang tidak baik, tunangan yang sudah memiliki tunangan lain, juru selamat yang lain. Sama seperti misalkan saya memang masih menikah dengan Ibu Tika, tapi ketika saya menjalin hubungan dengan wanita lain, apostasi sudah terjadi dalam rumah tangga saya. Tinggal apostasion saja, surat cerai saja. Tapi saya ditanya orang, enggak kok, saya masih sama istri saya. Ya gitulah yang terjadi sekarang ini. Enggak kok, kami masih ada merayakan Natal. Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan Yesus. Tapi ada tapinya. Tapi itu bisa membatalkan semua hal yang sudah kita katakan. Kita berkata misalkan ada masakan, ada ada Chinese food yang enak di daerah Denpasar ini, enak sekali, begini begitu. Wih, kita pun dengar ceritanya sudah pengen sekali kita segera ke sana ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba terakhirnya dibilang begini, tapi, jadi ada tapinya. Lalu kita kaget, kenapa tapi? Harganya, katanya untuk satu orang memakan di situ, katanya memang sih boleh all you can eat, katanya ini Chinese food, tapi all you can eat. Tapi satu orang kena charge 400.000. Waduh, kemahalan, jadi bubar jalan gitu. Jadi menggagalkan semua keinginan kita untuk apa? Harganya tuh kemahalan, nggak masuk di akal. Satu orang 500.000 katanya. Waduh, kemahalan itu. Makan apa seperti itu ya? Itu bisa untuk makan untuk satu keluarga, apa berapa keluarga itu ya kan, saudara, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, saudara, jadi
apapun yang dikatakan sekarang apostasia sudah terjadi, dan apostasia yang terjadi itu adalah bukan bercerai dengan Tuhan Yesus, tetapi sebuah pengkhianatan. Ya, ada juru selamat yang lain. Siapakah dia? Ya, kitalah yang tahu, karena kita sudah luput daripada pengkhianatan itu. Kita berkata, tidak Tuhan, darah-Mu lebih dari cukup, sudah menebus dosa-dosa kami. Saya ingat saudara, waktu saya dalam kelemahan tubuh, saudara, saya masih belajar jalan pakai kruk. Saya pandang kepada kebetulan ada lukisan Tuhan Yesus sedang menggendong domba-domba di kamar tamu saya. Air mata saya mengalir, saya bilang, tidak Tuhan, darah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Tidak. Sementara seluruh dunia berbondong-bondong, ya, dan gereja, yang fatalnya itu gereja ikut kena penyesatan. Memang penyesatan harus ada. Wahyu 18 ayat 23 berkata, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Seharusnya gereja jangan kena, tapi ternyata gereja kena. Pasang karpet merah. Awal tahun 2021, masuklah juru selamat di masa pandemi. Kan begitu ceritanya. Nah, semua orang tahu apa itu, saudaraku. Diumumkan besar-besar di media sosial, baik di internet, di televisi, muncul kok. Seharusnya kan hamba-hamba Tuhan berkata, hati-hati, nggak boleh ada juru selamat yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kan begitu. Ya, kalau orang dunia berkata TTM, teman tapi mesra, kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan apalagi harusnya bilang gini, hati-hati, itu perzinahan, bukan teman tapi mesra, begitu. Orang dunia berkata ada bohong putih, ada bohong hitam, enggak boleh itu, enggak bisa seperti itu. Kita enggak boleh berdusta, berbohong, karena apa? Bapa segala dusta itu adalah iblis, begitu. Dunia berkata sekian, kita berkata sekian, enggak boleh, kita tegaskan. Dunia berkata juru selamat di masa pandemi datang. Kok Pak Pendeta malah bilangnya, enggak kok, itu bukan juru selamat, ditaruh sini. Harusnya kita bilang begini, hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam gereja, nanti terjadi apostasia. Wah, sayang sekali, gereja terkena apostasia. Yang oleh karena parmakeia, penyesatan parmakeia, gereja kena apostasia dan sekarang sedang tenggelam. Tenggelam. Nah, saudaraku, ya. Jadi kabar baik buat jiwa-jiwa itu tidak ada lain, supaya mereka keluarlah dari gereja, keluar dari gereja yang sedang terkena apostasia, dan selamatkan diri mereka masing-masing. Ya, karena tidak ada gereja yang mati buat kita, tidak ada sinode yang mati buat kita, tidak ada ketua sinode yang mati buat kita, tidak ada pendeta yang mati buat kita. Yesus mati buat kita. Jadi berlarilah pada Yesus, selamatkan diri masing-masing dari gereja yang sedang tenggelam, gereja yang sedang terkena apostasia. Nah, pada saat yang demikian, ada bilangan tentara Tuhan seperti kita. Atas anugerah Tuhan, ketika gereja sedang apostasia tenggelam, ada bilangan seperti kita, yang memang atas kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menolong kita selama 2 tahun ini. Tiba waktunya kita untuk semakin lagi angkat senjata dan masuk dalam barisan perang. Kita belajar malam ini lewat tentara Gideon. Lihatlah, datang berbanyak-banyak, tapi Tuhan datang, malaikat Tuhan datang pada Gideon dan memanggil Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, kata Tuhan, malaikat Tuhan kepada Gideon. Lalu Gideon berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, di manakah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Kan mereka dengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan, tetapi keadaan kami begini sekarang. Tapi Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, saya juga mau sampaikan pada kita semua, saudara, Tuhan berkata kepada kita, saudara, kita ini juga adalah Tuhan panggil pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Bukankah firman Tuhan berkata dalam kitab Yoel, biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan, yang menyuruh kita mengatakannya. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini yang penting. Jadi
apa yang Tuhan katakan itu yang penting. Pengutusan daripada Tuhan itu yang penting. Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah mengutus kita. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Jadi tenang saja saudara. Jangan berkata, saya belum diutus Tuhan, Pak Pendeta yang diutus Tuhan. Saudara, pengutusan itu bukan hanya untuk pendeta. Semua anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beri diri dibaptis. Saudaraku, pergi jadi saksi Tuhan. Ya, terimalah Roh Kudus, ya, dalam hidup kita, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mengutus Musa, Tuhan menyediakan pengurapannya supaya Musa berhasil dan bisa mengerjakan tugasnya. Sama di akhir zaman ini, kalau Tuhan panggil tentara Tuhan, tersedia pengurapan untuk tentara Tuhan supaya tentara Tuhan bisa mengerjakan tugasnya di akhir zaman. Sama. Ya, kita belajar dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita belajar dari kisah Gideon. Ya. Lalu Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya, ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kita tahu kisahnya ini, sampai habis dipukul kalah. Terus Pak Pendeta, kalau gitu kita di akhir zaman ini gimana? Siapa musuh kita? Musuh kita jelas. Musuh kita adalah kerajaan kegelapan yang ada di akhir zaman ini, yang disampaikan oleh Daniel sebagai kerajaan tanah liat bercampur dengan besi, itu patung. Ya, patung yang dilihat dalam Daniel pasal kedua. Ya, teknologi di dalam tubuh manusia, itu jelas. Lalu juga binatang yang keempat, dalam Daniel pasal keempat itu enggak diceritakan binatang kelima, keempat. Lalu dikatakan itu adalah kerajaan yang keempat. Dan tidak adalah yang kelima, berarti inilah kerajaan terakhir. Inilah dia kerajaan kegelapan yang terakhir. Dalam buku Wahyu 17, 18, 19, inilah dia Babel yang besar itu, kerajaan setan yang ada bekerja di dunia ini. Ya. Dan kita mengenal bahwa ada peperangan terakhir di situ. Memang nantinya setelah rapture, ya, pada waktu setelah Tuhan Yesus nanti, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi ini dan menjejakkan kaki di bumi, disitulah perang Harmagedon itu. Tetapi perang akhir zaman sekarang ini, peperangan rohaninya, saudaraku, ya, Tuhan memanggil tentara-tentaranya ketika gereja apostasia karena parmakeia, gereja sinking, tenggelam, duk. Ada barisan tentara Tuhan bangkitkan di seluruh dunia. Ya, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kita sebagian kecil yang ada di sini juga yang mau sebagai tentara Tuhan di akhir zaman, angkat senjata doa. Tentara kan harus berperang, ya, senjatanya ya doa, gitu. Ya, lalu senjatanya doa itu apa saja isinya? Ya, isinya firman Tuhan. Selengkap senjata Allah itu kan firman semua itu. Ya, ada semua di kepala kita, di pikiran kita, ketopong keselamatan, pikiran kita dibarui firman. Di dada kita dilindungi firman supaya nggak mudah sakit hati. Jadi anak Tuhan kalau dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, waduh, itu dadanya itu, hatinya itu nggak dijaga firman. Nggak boleh, nggak bisa jadi tentara nanti, nggak pakai baju sirah, mudah sakit hati, nggak bisa berperang. Jadi mesti pakai, ya, baju sirah itu firman yang melindungi dada kita, jantung kita itu, ya. Terus kemudian ikat pinggang kebenaran, firman Tuhan membuat kita bisa berdiri tegak, ya, nggak kedodoran. Ikat pinggang membuat kita seimbang, tidak goyang kiri kanan, gitu. Terus kemudian firman Tuhan, terimalah dan perisai iman, itu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Perisai jadi perisai. Dengan perisai itu kita menangkis, memadamkan semua panah api dari si jahat. Kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah the power of God unto salvation, adalah kuasa Tuhan, kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kemudian bangsa-bangsa lain, orang Yunani, gitu, ya. Jadi saudara, itu Injil, the power of God ada di kaki kita. Dan terimalah pedang roh, dikata itu firman Allah. Kita terima itu firman semua. Dan berjaga-jagalah selalu dalam doamu. Berdoalah setiap waktu, dikatakan di dalam roh. Nah, saudara-saudara, jadi dan demikianlah kita, saudaraku, sebagai prajurit yang baik, tentara Tuhan di akhir zaman. Baik, kita langsung lihat. Lalu kita tahu kan kisah Gideon. Lalu dia mulai memanggil, kan, ada 3 orang Israel, berkumpullah 32.000. Setelah berkumpul 32.000, ya, lalu kemudian
terlalu banyak samamu itu, Gideon, kata Tuhan. Ini singkat cerita ya. Lalu Gideon bilang gini, yang takut boleh pulang, kata. Saringan yang pertama begitu. Yang takut boleh pulang. Woi, terjadi riuh sorak-sorai di perkemahan tentara orang-orang Israel ini. Itu bukan sorak-sorai mau perang, bukan sorak-sorai mau pulang. Haleluya, pulang katanya. Waduh, oke lah gitu kata Gideon. Pulanglah mereka. Tinggal 10.000. Saringan kedua, 10.000 ini suruh minum. Oi, suruh minum. Yang 10.000 langsung lari semua, pergi minum. 9.700 langsung minum saja. Tapi ada 300 yang waspada. Dia berlutut. Dia tahu ini waktu perang. Jadi dia tetap waspada. Dia ambilnya air, dia hidup. Ini yang 300. Nah gitu. Lalu Tuhan bilang, Gideon, yang dengan 300 itu kamu pergi katanya. Wih, jadi yang 9.700 kembali bersorak-sorai lagi. Yeay, pulang katanya. Oke, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi nggak boleh takut. Pertama nggak boleh takut. Karena takut itu senjata setan. Kalau takut ya, setan itu bisa buat kucing kecil bisa menjadi harimau besar. Anak Tuhan tidak boleh takut. Takut itu sebenarnya iman, tapi iman dari setan, iman negatif. Dia bekerjanya seperti iman. Kapan dipikirin tambah besar ketakutan itu? Itu memang senjata setan. Dia beri kita keraguan-raguan, lalu supaya kita jadi takut dalam nama Tuhan Yesus. Jadi memang kenapa Tuhan berkata lawan dia dengan iman yang teguh, lawan, tidak boleh takut anak Tuhan. Ya. Tapi juga nggak boleh sembarangan, anak Tuhan harus hidup dalam Tuhan, cinta Tuhan. Kalau anak Tuhan cinta Tuhan ya, itu modal sudah luar biasa. Kenapa? Itu perlindungan dari Bapa di sorga itu ya. Nggak boleh jamah, nggak boleh sentuh itu. Itu jaga Tuhan bagi biji mata Tuhan. Jadi tenang aja, jangan takut anak Tuhan ya. Ya suka dengar firman, suka muji nyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa itu. Udah. Modal awal sudah dapat. Itu masuk dalam benteng perlindungan Tuhan. Ya, tinggal dengar-dengaran sama hamba Tuhan, ya dengar-dengaran komando. Sekarang ngapain Pak Pendeta? Sembah Tuhan, minta darah Yesus bungkus, maju, angkat senjata doa, gitu, saudara. Rajin setia beribadah, jangan main-main lagi dengan dosa, kan gitu. Hidup kita ini bukan lagi untuk dosa, tapi untuk Tuhan. Lanjut, 300. Jadi 300 ini gini, bukan berarti yang 300 ini nggak minum juga. Jadi saudara-saudara, sama kita juga ada di akhir zaman ini. Kita urus keluarga kita mungkin yang masih bisa bekerja, tapi kita antisipasi, kita tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sementara orang-orang yang bukan tentara itu, bukan tentara Gideon, mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, lalu lanjutlah dengan 300 inilah maju Gideon. Gideon tuh takut. Lalu karena dia takut, Tuhan bilang gini, kalau kamu takut, ajak bujangmu Pura. Nah, kalau di sini Pura, saudara tahulah sangat familiar, saya tinggal di Bali. Jadi di Bali ini ada banyak yang mengingatkan saya tentang pertempuran Gideon. Ya. Nama bujangnya itu Pura. Lalu mendekatlah mereka ke kemah, menghadap-hadap ke kemah tentara Filistin, tentara Midian. Ya. Nah, lalu kemudian di situ lalu kemudian sampai di situ Gideon mengendap-endap. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bayangkan saudara, jumlahnya itu 135.000. Banyak sekali ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Nah, saudaraku, hilang semua keraguan-raguan Gideon.
demi didengarnya mimpi dan artinya. Lalu singkat cerita, dia langsung atur barisannya. Sementara tentara itu tidur, 300, dia bagi 3. 100 kanan, 100 kiri, dia di tengah-tengah. Lalu kemudian dia kasih aba-aba. Ya, pecahkan buyung, kalau dia sudah dengar sangkakala, pecahkan buyung, angkat obor di tangan kanan, lalu tiup sangkakala. Gitu saudara. Lalu mereka kerjakan. Bergelimpangan itu 135.000. Kalau dipakai pikirannya Gideon, saya bayangkan kan Gideon kan manusia sama seperti kita. Mungkin dia berpikir gimana caranya mengalahkan tentara yang besar ini. Nah, inilah dia masuk. Karena peperangan kita itu adalah bukan peperangan kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Maka ada lagunya kan, Allah yang berperang ganti kita. Nah, jadi Tuhan mau kita masuk barisan Tuhan supaya kita merayakan kemenangan bersama Tuhan, sebab Tuhan yang berperang ganti kita. Jadi kalau bayangkanlah 300 lawan 135.000 itu kalau nggak salah 1 banding berapa itu? 1 banding 450. Ya. Saudara-saudara. Nah, lalu kemudian mereka sudah dapat strategi dari Tuhan. Strateginya itu tiup sangkakala, shofar, dan angkat obor. Nah, ini saya langsung ya, ini arti rohaninya begini. Obor itulah dia api Roh Kudus. Inilah dia api Roh Kudus, lambang api Roh Kudus yang sudah turun ke dunia ini mengurapi kita supaya kita menerima kuasa Tuhan. Oke? Walaupun kita nggak lihat api itu api Roh Kudus ada dalam kita, saudara. Ya, ada salah satu video saya, nanti saudara coba saya sharekan sama saudara ya. Ya beginilah video saya lagi sampaikan video saya punya video itu 3. Satu tentang Parmakeia, inilah nanti saya sampaikan di sini, 2 saya uploadkan nanti. Yang kedua tentang yaitu strong delusion. Yang ketiga apostasia gitu. Nah, waktu saya sedang bicara begini, saya diberitahu sama ada anak Tuhan, seorang ibu dari daerah Sanur di Bali ini. Pak Gede, coba lihat tuh, di atas kepala Pak Gede itu ada kayak api berkobar-kobar gitu. Saya juga nggak tahu sebelumnya, ya. Lalu saya perhatikan, ternyata betul waktu kita menerawang tuh di sini tuh seperti ada kobaran api sepanjang video itu, saudara. Nanti saya kasihkan di sini ya. Nah, jadi kalau kita nggak lihat, kita nggak boleh pakai iman Thomas. Mana apinya Pak Gede? Itu nama iman Thomas. Thomas dia percaya kalau dia lihat dulu. Nggak boleh gitu. Kita ini, Tuhan Yesus berkata, setelah dia bilang kan sama Thomas, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Siapa mereka? Saudara dan saya. Oke? Nah, jadi saudaraku, lalu api Roh Kudus itu bicara tentang api, obor api itu bicara tentang api Roh Kudus. Ada pada kita. Jadi kita bukan berperang tanpa api Roh Kudus, ada pada kita. Lalu kemudian saudara, shofar itu, sangkakala itu bicara tentang doa. Ya. Jadi waktu shofar itu ditiup, tong 300 saudara. Bangunlah tentara orang Midian itu. Dan mereka kaget. Dan Alkitab ini mencatat mereka saling menghunus pedang dan saling berbunuh-bunuhan dengan teman-temannya. Dan dicatat dalam Daniel Hakim-Hakim pasal 8 itu berapa yang meninggal? Ayat 10. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, ya ini semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Lalu selanjutnya Gideon mengejar yang 15.000 lagi. 120.000 bunuh-bunuhan di depan tentara Gideon. 120.000 banding 300. Wow. Ya. Mati, bergelimpangan, saudaraku. Mereka hanya tiup shofar, mereka nggak ada berperang. Maksudnya mereka nggak ada berperang pakai pedang. Mereka hanya meniup shofar. Jadi bayangkan, malaikat Tuhan turun di tengah-tengah perkemahan orang Midian itu dan membunuh 120.000. Mereka saling bunuh-bunuhan, bergelimpangan. 15.000 lari, dikejar sama tentara Gideon yang 300 ini. Juga dapat dibunuh semua. Jadi saudaraku, lihatlah, beginilah namanya peperangan yang dicatat di dalam Alkitab. Prinsip-prinsip inilah yang kita pakai dalam doa peperangan kita di akhir zaman. Ya, kita saudara berperang dengan firman Tuhan, berdoa. Musuh kita jelas kalau orang ini tentara Midian, Amalek dan orang-orang dari timur. Kita apa? Roh-roh antikristus yang ada di depan hidung kita sekarang ini yang bekerja.
bahkan yang ada di dunia ini, ya. Tapi juga bersama-sama dengan kita dalam Daniel pasal 12 ayat 1, saya bacakan ya. Bahwa ada di dunia ini malaikat perang. Daniel pasal 12 ayat 1 dikatakan begini, akhir zaman judulnya. Pada waktu itu, ya, pada waktu akhir zaman ya, akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Pujilah nama Tuhan. Inilah generasi kita sekarang ini. Ada malaikat Mikael dan pasukannya, ya, komandannya datang, ada, pasti pasukannya juga ada. Ada di mana? Di bumi ini. Ya bukan, terus dia ada di mana Pak Pendeta? Apa dia kumpul di Bali? Apa dia kumpul di Pontianak? Apa dia kumpul di Jawa Timur? Saya nggak tahu. Yang jelas dia ada di bumi ini, mendampingi anak-anak bangsamu. Ya, jadi penglihatan mata jasmani kita beda dengan apa yang terjadi di alam roh. Jadi kita masuk kepada peperangan rohani di alam roh. Yang ada itu adalah musuh kita, kuasa-kuasa kegelapan roh antikristus yang sedang bekerja di akhir zaman ini, ya, dengan semua tipu muslihatnya. Tapi pada kita ada Roh Kudus Tuhan, ada firman Tuhan, ya, dan juga ada pasukan Mikael dan bala tentaranya yang ada di bumi ini. Dikatakan dia menyertai kita, ya, mendampingi kita. Kita sekarang berpisah-pisah. Di rumah saya ini saya percaya ada pasukan malaikat Tuhan. Di rumah saudara juga ada, mendampingi kita pada waktu itu karena ada kesesakan yang besar. Dan mendampingi kita untuk apa? Memang malaikat perang hanya nongkrong-nongkrong aja? Enggak. Untuk kita angkat senjata, berdoa, dan mereka pun juga berperang bersama-sama dengan kita. Ya, dan kemenangan tentara Gideon luar biasa, ya. Jadi di akhir zaman ini juga Tuhan cari tentara Gideon. Ya nggak banyak-banyak memang, nggak apa-apa. Ya. Makanya puji Tuhan bagi kita yang mengerti bahwa ada panggilan tentara Gideon, kita yang mengerti dan kita yang menyambut panggilan Tuhan di akhir zaman ini untuk angkat senjata doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini. Kami sudah berkumpul, sebentar lagi kami akan berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Maka sebagaimana ada tertulis firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, ada firman seperti yang firman Tuhan sudah kami dengarkan, jadi kepada kami, jadi kemenangan bagi kami. Dengan senjata yaitu shofar atau sangkakala yang ditiup oleh tentara Gideon. Itu adalah sekarang ini adalah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Bahkan kami nanti juga akan berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Tuhan, bagi saudaraku yang belum bisa berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, hamba doa buat mereka. Ya, mereka juga menerimanya di dalam nama Yesus. Hal itu bukanlah sebagai suatu beban bagi kami, tidak, tapi sebuah anugerah, sebuah sukacita. Ya, bahwasanya kapan saja kami bisa menerimanya. Mungkin sebentar kami terima, dia akan berdoa. Mungkin besok, mungkin seminggu lagi. Itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya. Kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya dalam nama Yesus. Dan waktu kami berdoa sebentar dalam bahasa doa Roh Kudus, sama seperti kami meniupkan sangkakala kami Tuhan, dan ada api Roh Kudus bersama dengan kami. Urapi kami semuanya, berkati kami, berkati GKS Tuhan, berkati semua kami yang hadir untuk berdoa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, darah Yesus saluti kami semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama kita berkata, amin.